Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan sebuah pertandingan zaman dulu. Oke, kita mundur di tahun 1914, di mana waktu itu seorang pecatur terbaik di zamannya, Jose Raul Capablanca, bertemu dengan Villegas di Buenos Aires, Argentina. Yang menarik, Capablanca memainkan permainan dengan super teliti, di mana waktu itu belum ada komputer yang membantu dalam kalkulasi. Oke, tanpa berlama-lama kita ikuti partainya. Jose Raul Capablanca yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Direspon Villegas pion D5, selanjutnya Capablanca kuda F3 dan dibalas simetris juga oleh hitam dengan pengembangan kudanya ke F6. Di sini Capablanca memainkan E3, putih memainkan langkah tenang dan tidak meledak-ledak. Bisa dikatakan ini langkah menunggu. Pion E3 ini memang menutupi gajahnya, tapi gajah ini dapat berkembang melalui petak B2. Hitam membalas pion C6. Capablanca menempatkan gajahnya di D3. Perkembangan gajah yang tenang dan kuat. Gajah mensurvei dua diagonal penting dan siap beraksi ke kedua arah. Villegas langsung memulai konflik terlebih dahulu. Gajah G4 memaku kuda. Boleh dikata hitamlah yang memulai inisiatif di sini. Capablanca melanjutkan dengan C4. Putih siap bermain menyerang pusat musuh dan bersiap untuk membuka file C. Diagonal yang dibuat untuk menterinya juga memberikan kemungkinan serangan pada sisi sayap menteri, di mana peta ini dilemahkan oleh gajahnya yang pergi ke sini. Di sini putih menawarkan pertukaran pion, tapi di sini hitam enggan bertukar karena ingin tetap menancapkan pion pusatnya di D5. Di sini hitam E6 mendukung pion pusatnya. Capablanca kuda ke D2 membackup kudanya, membebaskan tugas menteri dan dapat bermain ke petak C2. Pengembangan kuda di sini lebih disukai karena bila ke petak C3 dapat mengganggu menteri yang terus terpaku dan mengganggu benteng yang hendak berkembang di file C. Dan ini direspon hitam dengan bermain kuda D7. Setelah Capablanca rokade, Villegas memainkan gajah ke E7 dan dilanjut menteri C2 oleh Capablanca. Sekarang menteri putih terlepas dari pakuan sehingga menteri ini dapat bermain aktif, dan di sini gajah yang merasa buruannya lepas segera mundur. Hitam bersiap untuk mengayunkan gajahnya ke G6 untuk menukarnya dengan gajah putih yang agresif, menghadang ancaman putih di diagonal ini. Capablanca pion B3 membuka petak B2 untuk gajahnya dan petak C1 untuk bentengnya. Dilanjut hitam dengan gajah G6 menghadang ancaman serangan dari gajah dan menteri ini. Di sini putih belum mau bertukar dengan lebih memilih memainkan gajah B2. Dari kejauhan gajah ini membantu tekanan pada petak E5. Dengan petak yang terkendali ini, sulit bagi hitam untuk mengayunkan dorongan pion E5. Hitam memulai pertukaran gajah makan gajah dan menteri mengambil. Setelah merebut kembali, putih memiliki semua permainan. Putih dapat memilih dari berbagai rencana seperti dorongan pion E4 atau dapat memainkan kuda E5 atau dorongan pion E5 yang memperkecil ruang bagi hitam. Setelah hitam rokade, di sini putih memainkan bentengnya ke tengah, menambah kekuatan dorongan pion E4 sehingga setelah menteri C7 mengkoneksikan kedua bentengnya, pion putih maju membuka pusat, membuka garis serang yang menurut teori akan menguntungkan pemain yang perkembangannya lebih unggul. Di sini Villegas menerima pertukaran pion dan balik dipukul kuda. Selanjutnya kuda makan kuda. Hitam bertukar untuk membantu membebaskan posisinya yang penuh sesak. Benteng makan. Villegas kemudian menempatkan gajahnya ke F6, memberi gajah lebih banyak ruang, membuat tekanan pada pusat, menjaga petak H4 dari pendudukan benteng. Menteri E3 dan hitam menyodok dengan pion C5 yang apabila diambil maka diagonal akan terbuka dan gajah akan melayang. Di sini Capablanca kuda melompat. Hitam pion makan pion mengancam menteri, tapi Capablanca membiarkan menterinya terancam. Dia memilih langkah yang mengejutkan dengan kuda makan kuda. Sesuatu pilihan yang rumit untuk menjawabnya. Hitam butuh waktu untuk melakukan kalkulasi. Bagaimana jika hitam makan menteri, maka putih kuda makan gajah, skak. Jika kuda diambil, maka benteng skak.
raja ke pojok dan gajah makan skakmat. Atau apabila kuda tidak diambil, yaitu dengan raja ke pojok, maka disambut putih benteng H4 mengancam skakmat. Setelah H6, maka benteng makan pion, pion makan, dan kuda mundur. Skak sekaligus mengancam menteri, sehingga setelah raja geser, kuda makan menteri, 3 perwira putih melawan 2 perwira hitam. Putih unggul tipis, sehingga di partai aslinya hitam tidak mengambil menteri dan memainkan menteri mengambil kuda. Dilanjut gajah makan pion, gajah makan, dan benteng putih mengambil. Benteng merebut kembali dan mendapatkan tempo dengan menyerang menteri, sehingga menteri menyingkir. Kapal Belanda kemudian menumpuk bentengnya, memegang kendali sepenuhnya atas file D. Perhatikan jumlah pion di sayap menteri, 3 pion putih melawan 2 pion hitam. Posisi ini menawarkan kemungkinan untuk membuat pion bebas di file C. Sekarang datang ancaman benteng ke baris ke-7. Villegas merespon dengan menghadang memakai benteng. Hitam ingin menghilangkan semua benteng di atas papan catur dengan harapan menuju posisi draw. Setelah kapal Belanda pion B maju, mengancam maju pion C. Hitam yang memulai pertukaran benteng dan menteri mengambil. Di sini untuk mencegah putih maju pion C, hitam menghadangnya dengan pion B6. Sejenak kapal Belanda memainkan G3, langkah menunggu dan membuat lubang nafas raja, menghilangkan potensi ancaman mat di baris belakang. Dilanjut hitam benteng C8 menyerang pion putih, benteng C1 datang membela, benteng D8 menyerang menteri, sehingga menteri mundur. Langkah cerdas, menteri tetap memantau benteng dan petak C5 yang akan menjadi petak pertukaran pion. Hitam melanjutkan raja F8. Raja mendekati medan aksi. Jika terjadi pertukaran besar-besaran, dia bersiap untuk menghadang pion C. Dilanjut putih C5. Kapal Belanda ingin menciptakan pion bebas lewat file C. Setelah pion makan pion, hitam mengharapkan putih memakan balik, yang akan memberikan kesempatan hitam bertahan dengan menteri C6 memblokir pion maju. Putih tidak langsung memakan balik dan memainkan menteri E4. Langkah cerdas, putih tidak perlu segera merebut kembali, mencegah hitam memainkan blokade menteri C6. Hitam benteng D5. Di sini ada godaan dengan menteri makan pion H7, tapi ini akan menjauhkan menteri dari pusat pertempuran dan hitam berbalik menguasai pusat. Dan ini bukan merupakan karakter permainan kapal Belanda yang lebih menyukai kepastian posisi dan bermain pelan tapi memperoleh posisi yang pasti. Oke, di sini kapal Belanda mengambil pion dan akhirnya pion ini menjadi pion bebas. Pion bebas yang akan menentukan kemenangan. Memakan pion adalah sebuah jebakan. Apabila hitam memakan pion, ini adalah sebuah jebakan. Karena apabila benteng memakan, maka menteri ke B4 memaku benteng dan benteng hitam akan hilang. Oke, di sini hitam bermain G6 dan pion putih maju ke C6. Pion yang lulus harus segera didorong. Hitam menyadari bahwa membawa raja ke tengah mungkin sama dengan bunuh diri. Mari kita lihat, apabila raja ke E7, maka menteri skak, raja maju, menteri kembali skak, satu-satunya petak raja maju, dan menteri skak, raja skak mat. Karena itulah di posisi ini raja ke G7, putih bermain A4. Langkah bagus, langkah persiapan yang indah, langkah yang super teliti dari kapal Belanda. Apabila putih di sini terburu-buru dengan memainkan menteri B4 yang akan melakukan pertukaran menteri di B7. Dan setelah terjadi pertukaran di B7, maka hitam dapat mengawal pion putih itu dari belakang di benteng B5. Sehingga langkah putih pion A5 ini mencegah hitam dari memainkan benteng ke-5. Hitam benteng D6 menyerang 2 kali pion. Nyata bahwa pion bebas putih ini dapat menyedot konsentrasi menteri dan benteng hitam yang sibuk hanya mengawasi pion ini. Di sini kapal Belanda menteri skak. Terlepas dari penjagaan ketat yang mengelilingi pion, putih dengan satu pukulan akan melepas blokade pion bebasnya. Setelah pion menutup, kapal Belanda memainkan pengorbanan indah menteri pukul benteng, langkah yang menghancurkan, memaksa hitam menteri makan menteri. Tapi setelah putih mendorong pion ke C7, hitam tidak dapat mencegah pion putih promosi menjadi menteri, menjadikan di posisi ini hitam menyerah.
Jawaban asa otak video kemarin, jawabannya benteng ke-8. Pengorbanan benteng yang apabila kuda makan, maka menteri skakmat. Atau apabila raja mengambil, maka menteri skak, raja geser, dan menteri makan pion skakmat. Kita masuk ke segmen asa otak. Perhatikan posisinya. Teman-teman dipersilahkan untuk mencari langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencoba.